Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang juga teman-teman, selamat bergabung. Ini khususnya untuk peserta sharing session yang sudah mendaftar melalui aplikasi Ngampus. Dan memang ini tentu saja nggak terbatas diikuti oleh warga kampus Budi Luhur ataupun Vcommerce dari Vkom Budi Luhur, Fakultas Ilmu Komunikasi Budi Luhur, tapi ini untuk umum di luar Civitas Akademika dari Universitas Budi Luhur terbuka. Nah, sore ini sharing session yang memang rutin diadakan oleh Universitas Budi Luhur dan juga Vkom juga. Ini istimewa sore ini. Saya pikir ini menjadi momen yang pas banget karena kita akan menghadirkan satu sosok yang capable, yang memang pas, pantas juga untuk kita dengarkan apa yang akan dipaparkan. Karena kita akan bahas untuk sesi kali ini yaitu tentang creative entrepreneurship. Ya mungkin bisa disebut sebagai berwirausaha di industri kreatif. Industri yang mungkin sangat pas untuk negeri ini kan gitu ya. Nah, dengan beliau nanti kita harapkan bisa mendapatkan pengalaman dan juga mungkin tips dan trik, apalagi di masa seperti ini kita mungkin membutuhkan tidak hanya tips dan trik, kita butuh motivasi, dan spesial untuk kali ini akan lebih spesifik mungkin untuk generasi muda. Generasi muda yang mungkin punya potensi yang besar untuk bisa masuk ke industri kreatif. Nah, sore ini sambil menunggu kesiapan dari Bang Sandiaga Uno sebagai tamu spesial kita pada sharing session kali ini, nanti kita juga akan berikan kesempatan untuk peserta sharing session untuk bertanya. Silahkan bisa manfaatkan Q&A dari aplikasi Zoom ini. Nanti akan ada tim kita yang akan mencoba untuk memilah. Karena nanti mungkin kita lihat waktu juga ya, karena waktu untuk sharing session ini seperti dijadwalkan, yang kita informasikan melalui media sosial juga, lewat aplikasi Ngampus juga, kita akan berjalan insya Allah sampai nanti kurang lebih jam 5 sore lah ya. Oke, sambil menunggu juga dari Bang Sandi, mungkin juga teman-teman juga sudah bisa memahami kan gitu ya, bahwa industri kreatif ini termasuk industri yang kita bisa sepakati juga, kita bisa berargumen juga bahwa ini adalah momen yang berat. Sebenarnya tidak hanya industri kreatif saja, tapi banyak industri yang juga mengalami momen yang berat. Nah, industri kreatif ini yang menjadi ciri khas yang sedang digadang-gadang terus oleh negeri kita ini, oleh negara kita ini tentu saja butuh strategi khusus. Nah, creative partnership ini juga kenapa diangkat juga melalui Universitas Budi Luhur dan juga melalui Vkom Budi Luhur, karena ini termasuk menjadi bagian dari sebuah bentuk langkah dari kampus Budi Luhur untuk tidak hanya menciptakan sarjana yang secara akademis kuat, tapi juga siap untuk berinovasi dan juga melakukan strategi kreatif, sehingga ketika lulus pun tidak hanya menggunakan gelarnya untuk mencari pekerjaan, tapi juga berinovasi untuk bahkan menciptakan industri, menciptakan pekerjaan. Setiap fakultas di Universitas Budi Luhur juga sudah menyertakan mata kuliah wirausaha. Mungkin berbeda-beda istilahnya, beda-beda seperti mungkin di Fakultas Ilmu Komunikasi sendiri menggunakan istilah creative partnership sebagai bentuk jenjang mata kuliah yang sifatnya ada levelnya begitu. Jadi kalau semester 1 teman-teman Viko Budi Luhur ini belajar creative thinking dulu, kemudian level berikutnya diangkat menjadi creative partnership. Karena salah satu yang menjadi tolok ukur dan juga poin yang perlu disoroti dari mata kuliah creative partnership, khususnya ya, karena di sini kita sharingnya mulai dari Universitas Budi Luhur, khususnya di Vkom juga, tidak hanya fokus kepada mahasiswa bisa menciptakan bisnis apa, tapi lebih dari itu. Justru yang lebih fokus adalah bagaimana mahasiswa itu punya mindset, punya semangat, punya jiwa entrepreneur yang itu mungkin sulit didapat. Menciptakan bisnis bisa sambil belajar, tapi menumbuhkan mindset entrepreneur ini yang butuh bisa karena biasa, butuh latihan. Nah, itulah kenapa creative partnership, baik itu di Vkom Budi Luhur dan juga di Universitas Budi Luhur juga, lebih menekankan kepada mindset. Karena kita juga nanti akan mendengarkan, saya juga pengen tahu langsung dari Bang Sandi mengenai pengalaman beliau, mengenai
kisah beliau begitu ya, yang saya tahu baik itu dari cerita beliau, baik itu dari buku beliau, pengalaman beliau sejak kuliah, kemudian start from zero, beliau pernah jadi karyawan juga, tapi setelah perusahaannya, ketika dia bekerja di sebuah perusahaan yang kemudian bangkrut, dia harus start from zero, membangun sebuah bisnis. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, karena salah satu poin ketika kita memahami creative entrepreneurship, salah satunya adalah jiwa gigih. Baik, teman-teman, sepertinya kita sudah melihat Bang Sandi sudah on cam sekarang. Halo, Mr. Rocky Prasetyo. Selamat sore, Bang. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Wow, udah 257 partisipan. Mantap ya, Bang ya? Mantap banget. Tadi sore ini kita nyantai aja, Bang ya? Nyantai banget. Siap. Nyantai. Saya terus pantau juga, baik itu media sosial Bang Sandi, dan juga karena gini, tadi saya mau perkenalkan Bang Sandi ini agak beda begitu. Kalau seminar-seminar kita akan bacakan CV-nya panjang gitu, saya akan bacakan coba. Itu jadul lah, bukan era corona itu. Asik. Saya akan coba gaya beda Bang Sandi. Bahwa saya pengen intro, mungkin ya jelas semuanya udah paham Bang Sandi siapa kan gitu. Tapi untuk perkenalan bahwa papa online kita ini teman-teman, mungkin tidak hanya disebut sebagai apa sekarang ya, mungkin tidak hanya sebagai mantan karyawan, sebagai pengusaha, politikus, tapi sekarang ternyata ada satu sebutan lagi, konten kreator. Ini temennya tuh udah temennya Panji, temennya Deddy Corbuzier gitu. Jadi saya pantau nih kan ya gitu Bang Sandi. Nah, nanti mungkin akan jadi dua pertanyaan terkait itu Bang Sandi, karena menarik sekali, karena di sharing session kali ini kita akan lebih fokus ke creative entrepreneurship Bang Sandi, khususnya lebih mungkin teman-teman ini mungkin butuh. Sebagai info, ini yang ikut tidak hanya dari Kampus Budi Luhur ya Bang? Siap. Jadi kita membuka bahkan seluruh Indonesia, tidak hanya Universitas Budi Luhur hadir dalam kesempatan sesi kali ini. Jadi mungkin fokusnya juga teman-teman yang kita sebut generasi muda. Saya agak coba membedakan milenial, Z, dan sebagainya. Saya sebut generasi muda aja lah kan gitu ya. Nah, mungkin saya mulai dulu dah, biar kita makin renyah dulu, karena terkait COVID dan pandemik ini, pengen tahu dulu nih Bang, biar kita renyah dulu. Kesibukannya apa aja Bang dalam masa-masa pandemik ini Bang? Kesibukannya banyak ya. Ternyata kalau kita walaupun di rumah saja, kita masih bisa banyak kesibukan, terutama yang memotivasi generasi muda, para UMKM, kita gimana dalam saat sulit kita bisa memotivasi untuk bangkit, bagaimana kita bisa menang melawan COVID. Dan saya selalu menyatakan bahwa kepada teman-teman, ternyata COVID ini melahirkan satu terobosan-terobosan baru dari segi adaptasi kita ke revolusi industri 4.0. Kita juga bisa mengakselerasi digitalisasi kita. Coba bayangin nggak, kita ngumpul dengan 273 partisipan, para peserta dari webinar ini. Kalau dulu di era sebelum COVID, setengah mati kita ngumpulinnya. Sekarang tinggal kita siapin Zoom room, kita ada adminnya ngampus, di luhur tiba-tiba udah bisa join yang disebut, ini namanya Massive Online Open Course, MOOC. Jadi karena lebih dari 100 pesertanya, ini namanya sudah Massive Online Open Course, dan ini bagian daripada disrupsi di sektor pendidikan. Jadi saya dari pagi bangun tidur, ya setelah beribadah, biasanya olahraga. Walaupun kita di rumah saja, bukan artinya nggak olahraga. Saya olahraga di rumah, cari keringat 1-2 jam, dapat sinar matahari. Setelah itu mulailah non-stop dari pagi sampai menjelang larut malam, mengisi beberapa sesi, termasuk juga mengkreasi konten-konten, karena saya coba
ingin membawa satu semangat optimisme. Jangan sampai kita karena COVID-19 ini kita putus asa, kita patah semangat, kita saling menyalahkan, kita terpecah belah. Tapi saya ingin memberi satu narasi yang kuat bahwa bangsa ini bangsa besar, badai pasti berlalu, dan percayalah kalau kita bisa menangkap peluang makna di balik COVID-19 ini, creativepreneurship yang sekarang digagas oleh Universitas Budi Luhur bisa menjadi salah satu peluang untuk menciptakan lapangan kerja dan juga untuk memastikan para mahasiswa ini memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi kita. Harga-harga bahan pokok kan sekarang mulai meningkat. Hidup juga meningkat. Biaya kuliah gimana? Turun atau naik biaya kuliah? Ayo. Kita bahas di room yang lain itu ya. Zoom webinar chatnya saya mau tanya. Natalia Chen, biaya kuliah turun atau naik? Kalau naik berarti kita harus ada solusinya. Yes. Caranya kita meningkatkan penghasilan. Oh, kata Muhammad Sasongko Adi sama saja. Banyak yang bilang sama saya, ada yang merasa bebannya selama COVID-19 ini meningkat karena bahannya mahal. Tapi rupanya Pak Muhammad Sasongko Adi ini bilang sama aja, ini masuk satu masukan nih buat kita. Karena banyak yang bilang sama saya justru biaya-biaya hidup semakin berat pas COVID-19 ini. Inilah yang harus kita solusikan buat ekonomi kita, gimana mata pencahariannya bisa menghasilkan penghasilan, tapi biaya hidup bisa kita tekan agar stabil dan terjangkau. Itu yang menjadi satu semangat kita lah, kalau anak-anak muda bisa memberikan masukan dengan creativepreneurship, ini jadi satu langkah terobosan agar kita bisa survive COVID-19 ini. Jadi gini Bang, mungkin terkait dengan creativepreneurship yang ada di Kampus Budi Luhur khususnya ya. Karena ini sebenarnya kalau di offline-nya ataupun sekarang ada kuliah online juga, ini sebuah mata kuliah Bang, creativepreneurship ini. Jadi sebuah rangkaian di sebuah mata kuliah di baik di fakultas atau di universitas gitu ya. Setelah mereka belajar berpikir kreatif melalui creative thinking, level berikutnya ditantang melalui perkuliahan creativepreneurship. Tidak hanya belajar bisnis Bang, tidak hanya bikin proposal, tapi justru dikemas malah fokus kepada mindset Bang. Karena kita tahu lah untuk lulusan sarjana S1 ini tidak fokus langsung kemudian dia akan langsung menjadi wirausaha. Mereka juga mungkin akan menggunakan gelarnya kerja di sebuah perusahaan begitu ya. Sehingga kami terus melihat bahwa ini mindset. Kalau dulu mungkin zaman aku kuliah juga mungkin lebih fokus wirausaha, jualan misalnya gorengan nih. Gorengan stubuk ini dapat rupiah berapa, kalau lo berhasil laris, lo dapat nilai A kan gitu. Nah, sekarang agak coba tantangan yang lain, yaitu lebih mindset. Karena seperti tadi Bang Sandi bilang bahwa motivasi ini kegigihan, saya juga termasuk baca bukunya Bang Sandi yang Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas itu kan berulang kali ngomongin masalah gigih. Dari mulai awal selesai kuliah, kerja di sebuah perusahaan yang kemudian Bang, nggak lepas dari gigih Bang. Nah, menurut Bang Sandi gimana pandangan Bang Sandi tentang gigih dan motivasi? Karena kan kalau kaitannya dengan pandemik juga gitu kan. Ketika seorang mahasiswa yang mungkin masih kuliah, mereka tidak punya mereka belum punya mindset untuk jualan, tapi ketika di dalam hidup dia, dalam mindset dia sudah oke, ini creativepreneurship itu gigih. Gue mesti ngeliat nih bagaimana Bang Sandi misalnya gitu. Menurut pandangan Bang Sandi gimana Bang? Entrepreneurship is a mindset. And so is creativepreneurship. Bahwa creativepreneurship itu adalah entrepreneurship yang berbasis creativity. Bahwa kreativitas kita ada di dalam otak kita, ada di dalam setiap tarikan nafas kita, kreativitas kita bisa kita wujudkan dalam aksi nyata kita. Jadi saya selalu bilang bahwa salah satu semangat dari entrepreneurship itu adalah inovasi, berani mengambil resiko, dan proaktif. Dan kalau bicara karakter dan mindset itu, mindsetnya entrepreneur adalah salah satunya adalah gigih dan tangguh. Nah, saya selalu bilang kerja 4As nih, baju yang saya pakai ini, Mas Rocky, ini adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Itu kerja 4As.
Nah, saya ngelihat bahwa mindset ini muncul lucunya saat-saat kita kepepet, saat-saat kita mengalami tekanan dalam hidup kita. Pengalaman saya waktu saya di PHK tahun 97 karena krisis juga, justru mindset saya membawa satu musibah yaitu di PHK menjadi malah mendapatkan hikmah. Kita memulai usaha dari kami bertiga. Usaha kami adalah usaha UKM waktu itu di bidang konsultan keuangan. Melalui proses jatuh bangun, usaha kami sekarang menjadi salah satu perusahaan investasi aktif di Asia Tenggara dengan membuka lapangan kerja bagi 30.000 orang karyawan. Nah, saya ingin memberikan motivasi yang sama kepada para generasi muda, milenial, generasi Z ya, bahwa kita harus punya DNA kita entrepreneurship. Karena mindset itu adalah yang memberikan satu penekanan kepada karakter kita. Kerja keras, karakter tidak pantang menyerah, karakter selalu melihat sisi positif, dan itu bukan profesi. Creativepreneurship itu juga mindset. Kita bisa aja berprofesi dimanapun saja, tapi kalau kita mindsetnya creativepreneurship, kita tinggal menempatkan posisi dimanapun, karakter dan DNA kita akan menyesuaikan. Apalagi di tengah wabah ya. COVID-19 ini, para generasi muda, meminjam istilahnya Mas Rocky ini, memainkan peran yang sangat penting. Karena ini adalah mayoritas populasi kita kan generasi muda. Banyak problem yang butuh disolusikan. Tadi saya bilang problem teman-teman kita yang di PHK. Ini kita prihatin. Tapi teman-teman anak-anak muda ini malah kalau susah mencari kerja sekarang, apakah kita akan menyerah untuk menunggu lapangan kerja itu, atau kita malah justru banting setir untuk menciptakan lapangan kerja? Peluangnya ada di depan kita. Kuncinya adalah mindset. Dan saya yakin kesempatan jadi entrepreneur tidak pernah seterbuka selebar sekarang. Dan pandemi COVID-19 ini justru membuka satu peluang yang luar biasa buat generasi muda masuk menjadi pencipta solusi kita, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Karena kalau saya tanya ya, ini lucunya tapi Zoom webinar chat kita ini untuk absensi kayaknya ya. Sudah kalau untuk feedback keren banget karena saya selalu ingin dapat feedback gitu. Saya mau tanya ke teman-teman di sini, nyari kerja sekarang gampang atau susah? Nah, kalau teman-teman yang ada di chat, kalau nyari kerja susah, kenapa enggak? Tuh susah. Putra bilang susah. Susah semuanya. Susah Pak ya. Jadi karena susah, kenapa enggak kita membuka satu solusi melalui creativepreneurship untuk membuka lapangan kerja dengan menjadi wirausaha. Dan kita memulainya ini dari hal-hal yang kecil, yang peluangnya ada di sekitar kita. Bisa nggak Bang? Bisa nggak dijelasin mungkin tentang ide kreatif untuk kita lihat mungkin di momen seperti ini kan bisnis digital saya lihat. Digital ini peluang besar sebelum langkah. Ya ibaratnya beginilah. Mulai dari kuliner saja yang dijual lewat online. Itu kan termasuk menggunakan istilah digital juga kan gitu ya. Karena kalau mau keluar juga mau jualan di mana kan begitu ya. Nah, banyak mungkin yang udah konsultasi ke Bang Sandi, sharing ke Bang Sandi, apalagi Bang Sandi juga punya forum atau punya ruang khusus melalui OKOC-nya Bang Sandi begitu. Apa sih Bang peluang itu? Apa sih Bang, ada batasnya nggak sih Bang kalau seperti ini pada momen seperti ini? Menurut saya peluang bisa, sektornya sangat terbuka, tapi sektor yang paling menjanjikan tentunya adalah sektor pemain utama dalam ekonomi kita, yaitu UMKM. 60% daripada ekonomi kita dikontribusikan oleh UMKM dan pencipta lapangan kerja 97% adalah UMKM. Nah, kita tinggal memilih sektornya. Sektor yang sangat selama ini menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi kita adalah sektor konsumsi. Sektor konsumsi itu banyak sekali multiplier efeknya. Tapi kalau misalnya saya boleh share di sini, saya ingin share screen untuk menunjukkan sektor-sektor mana yang boleh Bang. Oh ini mohon saya diizinkan oleh host
untuk men-share screen. Oh, ini masih di disable ya, tapi kalau misalnya boleh, saya ingin paparkan beberapa sektor-sektor. Jadi kita harus mengamati lingkungan terdekat kita. Kita go out and see melalui jendela, baik itu dunia maya maupun melalui digital. Identifikasi masalahnya ada di mana. Nah, ini sekarang masalahnya adalah yang naik dan turun dari ekonomi kita. Jadi kalau saya lihat di sini kan, ini boleh, ada yang naik, ada yang turun. Tapi kalau kita lihat keluar, kita bangun problem statement-nya. Nomor 1, ada yang naik. Grocery dan e-commerce. Jadi kalau tadi bilang kuliner, betul. Tapi nggak semuanya kuliner. Ada sektor yang naik seperti grocery dan e-commerce. Terus kita kembangkan jawaban-jawaban untuk memberikan inovasi di sektor-sektor tersebut. Logistik dan delivery. Karena barang ada harus diantarkan. Itu tetap menjadi peluang. Nah ini adalah bagian daripada anak-anak muda untuk berinovasi. Saya selalu bilang inovasi itu adalah doing things cheaper, faster, and better. Doing things cheaper, faster, and better. Modalnya selalu sama, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah inilah kita temukan kearifan lokal dari beberapa sektor seperti logistik dan delivery. Food delivery, nah ini tadi Bro Rocky juga udah bilang, remote working. Kita udah pakai Zoom webinar, tapi kan kita perlu wifi, kita perlu webcam, kita perlu mikrofon, kita perlu speaker, kita perlu external monitor, dan lain sebagainya. Jadi ini juga diperlukan. Bagaimana rupa-rupa solusi yang kita bisa hadirkan untuk streaming service. Saya selalu bilang konten is king. Kenapa? Karena saya lihat kita punya kemampuan untuk ciptakan konten, tapi banyaknya di streaming service itu kontennya adalah drakor, drama Korea, Bollywood. Kenapa nggak ada drama Sumatera Barat misalnya, atau drama di cerita-cerita yang menarik, atau lagu-lagu campur sari. Nah, teman-teman Buli Luhur harus menjadi bagian daripada digitalpreneurship, yaitu yang menghadirkan solusi dan menyempurnakan konten-konten kita. Media dan telco ini juga berkembang. Telemedicine dan pharma, jamu. Saya udah bilang ini jamu luar biasa. Kita punya kearifan memiliki temulawak, brotowali. Kita bicara mengenai jamu-jamu yang selama ini nggak pernah tersentuh. Sekarang dengan adanya COVID-19, kita harus perkuat sistem kita. Maupun cleaning service, home fitness. Dan ada juga sektor tradisional yang harus berubah di stay home economy ini, stay at home economy. Education, Budi Luhur. Budi Luhur sudah melakukan pivot. Sekarang mungkin ke depan 60-70% dari konten materi pengajaran ini akan melalui seperti digital platform, bisa Zoom, bisa yang lain. Banking juga, fintech, agriculture, kita pangan ini sekarang menjadi satu kebutuhan. Kenapa nggak semuanya kita hasilkan sendiri, agriculture, manufacturing. Insurance juga, ini akan melakukan perubahan yang transformatif agar mereka bisa hidup dalam ekonomi pasca COVID-19. COVID-19 gitu ya. Nah ini bicara pariwisata, nah ini lagi turun, tapi kan ada solusinya. Gimana sektor pariwisata ini yang membuka lapangan kerja sampai 10% total lapangan kerja di Indonesia ini bisa bangkit pasca COVID-19. Airline, meeting, incentives, conventions and exhibitions, restoran, cinema, entertainment, mall dan retail. Ini menurut saya bukan artinya akan ditinggalkan selama-lamanya. Mereka akan bertransformasi. Consumer electronics, otomotif. Tergantung daripada kita bisa menyikapi bagaimana beradaptasi dengan kenormalan baru. Jadi ini sektor-sektornya, silakan teman-teman pilih, generasi muda. You guys are the experts. Oke. Yang paling tahu kebutuhan milenial itu adalah milenial sendiri. Jadi let's create solution di beberapa sektor ini
agar kita mampu untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke. Jadi salah satu fokusnya ke streaming service tadi ya. Menarik itu ya, Bang. Oke, Bang, ini Bang, sebelum mungkin saya akan coba pilah dan pilih dari Q&A-nya dari teman-teman yang mencoba sampaikan pertanyaan buat Bang Sandi juga. Di dalam sebuah diskusi yang Bang Sandi juga gelar di event yang lain gitu ya, ternyata tidak hanya creative thinking, tidak hanya mindset entrepreneur atau creative entrepreneurship, tapi juga berpikir kritis. Saya pernah dengar Bang Sandi menyebutkan itu. Berpikir kritis untuk generasi muda yang sekarang berwirausaha gitu, Bang. Bisa dijelasin nggak, Bang? Bagi creative entrepreneurship itu ada 4 type of thinking yang diperlukan. Pertama, menurut saya critical thinking. Critical thinking itu adalah membiasakan kita selalu men-challenge satu situasi dengan pertanyaan when, what, who, where, why, dan how. Nah, itu selalu kita biasakan gitu. Jadi ke depan kita bisa mendidik atau melatih sistem kita berpikir bahwa this is critical thinking yang kita tanamkan ke generasi creative entrepreneurship. Kedua adalah system thinking. System thinking ini bahwa kita adalah bagian dari satu ekosistem yang besar banget. Jadi we cannot survive alone by ourselves, tapi we have to create satu ekosistem dan satu jejaring. Itu disebut sebagai setelah critical thinking kita masuk ke system thinking. Bahwa kita harus berpikir bahwa kita bagian dari suatu hal, satu ekosistem, satu semesta alam yang besar, saling berhubungan satu sama lain. Ada ripple effect, ada domino effect setiap kali ada satu variabel yang berubah. Jadi kita juga mesti membiasakan diri berpikir bahwa kita ini bagian dari satu kesatuan semesta alam. Yang ketiga, nah ini menarik nih, karena baliknya lagi ke entrepreneurship. Nah, entrepreneurship ini 3 kakinya, yaitu inovasi, berani ngambil resiko, dan ketiga adalah proaktif. Ini 3 kaki yang disebut sebagai orientasi kewirausahaan. Nah, yang keempat adalah buat orang Indonesia khususnya suatu keunggulan karena kita memiliki kebudayaan yang kuat. Jadi yang pilar keempat itu adalah cultural agility. Atau kalau saya pakai katanya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal. Kita punya gotong royong, saling peduli, Bhinneka Tunggal Ika, kita punya Pancasila, kita saling menghargai dengan penuh keberagaman. Nah, jadi 4 inilah yang nanti akan menjadi cara kita untuk menyiapkan creativepreneur ke depan. Sekali lagi critical thinking, system thinking, entrepreneurship, dan cultural agility. Saya yakin Indonesia ini ada on the verge of being a very big and powerful country. Kalau kita bisa mampu melatih para generasi muda kita untuk berpikir seperti itu. Yang keempat tadi kalau mungkin kalau nggak aku keliru juga, itu termasuk yang sering disampaikan Bang Sandi juga, sering digaungkan Bang Sandi tentang silaturahim. Iya, karena silaturahim itu merupakan bagian daripada culture kita. Bahwa ternyata juga circular economy yang lagi dikembangkan sekarang sebagai salah satu pemikiran daripada varian ekonomi berbasis network adalah ekonomi berbasis silaturahim. Jadi kita akan bisa kuat, Bang Rocky, kalau kita mampu memperkuat rajutan tenun kebangsaan kita. Dan tenun kebangsaan kita ini adalah silaturahim. Dan di balik silaturahim ada umur panjang dan rezeki. Saya yakin sekali itu mampu kita kuatkan dengan satu balutan tentunya nilai-nilai luhur yang sudah diajarkan oleh para bapak-bapak bangsa kita yang selama ini ada di sekitar kita tapi belum terlalu kita angkat sebagai aset utama bangsa kita. Itu sama Bang dengan semangat kampus kita Bang. Ini budi luhur Bang, kebudiluhuran Bang. Betul. Nah, ini saya juga lihat sih Bang di masa COVID ini, pandemi ini yang terlihat banget sih Bang. Bener banget dan
cenderung setuju dengan apa yang disampaikan Bang Sandi. Silaturahim, Bang. Sekarang kita lihat misalnya ibu-ibu di tingkat RT aja, di tingkat kampung saja. Mulai jualan, mulai sharing, Bang. Mulai promo lewat WA Group. Ini aku punya masakan ini, mau beli nggak? Terus yang satunya, oh aku bikin roti ini, bisa boleh nggak saling beli? Jadi bahkan mereka tidak mempromosikan lewat media online, Bang. Mereka belum sampai mempromosikan di dalam bentuk ya bisnis-bisnis yang besar gitu ya. Tapi lewat media sosial, lewat chat messenger, lewat WA Group itu sudah mulai bergerak gitu, dan itu kayaknya cocok banget dengan apa yang disampaikan Bang Sandi. Silaturahim, Bang. Sepakat, Bang. Jadi ini menarik ya. Dari 80% pesanan istri saya selama kemarin kita di bulan suci Ramadan itu rata-rata diinisiasi oleh close end group ya. Close end groupnya itu adalah WhatsApp group maupun percakapan-percakapan di antara jejaring mereka sendiri, majelis taklim, teman-teman arisan dan lain sebagainya. Jadi ternyata circular economy itu dimulai dari satu sistem yang sangat kecil. Dan akan berkembang semakin besar. Nanti begitu mereka sudah lebih established, mereka baru menawarkan produknya itu melalui jejaring Instagram atau Facebook maupun mungkin YouTube. Dan saya lihat ini menjadi satu kekuatan di ekonomi rakyat kita, bahwa ekonomi berbasis silaturahim ini sekarang menjadi pilihan utama dari masyarakat, dan hampir semua suami istri gitu. Suaminya yang nawarin ini, istri saya ini. Pengalaman pribadi juga, Bang. Iya. Tapi ini jadi sebenarnya harusnya jadi inspirasi buat generasi muda juga, Bang. Bahwa mungkin mahasiswa punya skill yang berbeda-beda. Ya mungkin kita tadi bisa saya ambil dari multimedia atau video lah. Ada yang bisa mungkin bikin animasi, ada yang bisa VO keren seperti yang kemarin di ruang podcastnya Bang Sandi kan mengundang 2 voice over talent yang luar biasa kan gitu ya. Ada yang bisa mungkin ngedit, ada yang bisa. Jadi kan bisa dalam close group atau open group itu menjadi salah satu. Jadi terinspirasi dari ibu-ibu yang jualan, emak-emak yang jualan secara grup itu ya, close group itu ya, Bang ya. Iya, jadi ini budaya kita kan usianya sudah ribuan tahun lah. Indonesia ini before Indonesia ya tentunya ada peradaban yang menjadi satu seperti budi luhur lah. Siap. Satu nilai yang satu tatanan nilai yang sudah biasa kita rasakan dalam keseharian kita. Dan pemikiran bergenerasi nenek moyang kita ini hadir juga banyak dari karya dan kriya kita. Kuliner misalnya nasi goreng, rendang. Tadi kemarin saya ngomong mengenai tempe, ekspor ke mancanegara. Tapi belum optimal. Nah, bagaimana belum kita bicara mengenai fashionnya, batik, tenun, gimana caranya kita mulai menghargai produk-produk lokal. Saya ada gerakan bersama, sekarang sih dia hits banget ya, dikenal Dr. Tirta. Oke. Tapi kita nggak ngomong COVID waktu itu, kita ngomong gimana ya supaya kita jadi pemenang dan jadi juara di ekonomi kita kalau kita dorong penggunaan produk-produk lokal. Kita menganggap remeh waktu Pak Ali Markus bilang cintailah produk-produk Indonesia. Padahal itu sangat sentral dalam kita untuk kembali ke akar budaya kita, untuk mencintai produk-produk kita, bukannya mendahulukan produk-produk luar negeri yang terkesan keren. Kalau nggak pakai produk luar negeri terkesan kita kurang eksis. Tapi justru ini kita kejar daya saing bangsa kita kalau bangsa kita mencintai produk-produk dalam negerinya, mulai dari makanan sampai segala yang kita sentuh dalam keseharian kita. Nah, Creativepreneur kali ini di Budi Luhur mestinya juga satu output yang sangat konkret menurut saya adalah gimana keluar dari sini 323 partisipan ini punya pemahaman yang sama. Oke, let's buy local products. Let's support local industries. Mari kita support UMKM, warung-warung tetangga kita. Mari kita beli Indonesia dan kita bela Indonesia. Nah, ini yang menurut saya jadi satu semangat ya
Ya, bahwa ya, Bang. entrepreneurship itu ada sisi nasionalisme yang sangat tinggi gitu loh. Dan saya yakin kalau anak-anak muda, generasi muda yang ada di garis depan, insya Allah ini akan jadi satu gerakan yang meredefinisi dan menjadikan tatanan ulang setelah COVID-19 ini memperkuat ekonomi kita. Oke, Bang. Oke. Bang, ini sudah ada beberapa yang manfaatkan fitur Q&A di Zoom ini. Saya coba baca ini, mungkin yang pertama ini dari Muhammad Isa nih. Assalamualaikum Bang Sandi, semoga sehat selalu Bang. Kami doakan yang terbaik untuk Bang Sandi dan keluarga. Izin Bang Sandi jika boleh minta saran Abang nih, sebaiknya untuk anak muda nih, tolong berikan 3 judul buku yang wajib kami baca Bang. Atau mungkin buku favorit yang merubah, memberikan impact bagi kehidupan Abang. Itu Bang Sandi. Selain buku pertanyaannya mirip waktu saya sesi sama Tung Desem Waringin. Tapi yang menarik ini yang udah di-answered nih, ada pertanyaan dari Joshua. Pak Anies, saya mau nanya, wah ini saya dipanggil Pak Anies atau salah ini? Generasi muda seperti kami hanya memiliki kerja yang mencukupi, tapi tidak memiliki pekerjaan sampingan. Bagaimana solusinya? Joshua, rata-rata generasi muda sekarang multitasking menurut saya, Joshua. Mereka bisa masuk ke dalam gigs economy, yaitu paginya mereka kerja di perusahaan digital, sorenya dia bisa jadi memarketingkan salah satu produk di perusahaan online, dan malamnya dia bisa jadi DJ atau dia bisa jadi chef. Ini luar biasa sekarang. Gig economy ini melahirkan satu anak muda punya 2-3 pekerjaan. Jadi beda seperti dulu ya. Kita lulus terus hanya kerja di satu tempat, jam 9 masuk, jam 5 pulang. Sekarang ini gig ekonomi banyak sekali. Rekan-rekan saya, dan it's okay. Ada yang jadi supir Uber di New York, dan ya mereka melakukan itu sembari mereka punya kegiatan yang lain, dan selama income-nya ada, ini menjadi bagian daripada gig ekonomi. Itu Joshua, tapi menarik juga ya, saya udah keluar dari Pemprov DKI dari 2018, tapi masih dipanggil Pak Anies. Terus saya bilang kan kadang-kadang, nama saya Sandi nama saya. Terus dia bilang, bukan Pak, Bapak namanya kan Anies Sandi. Bukan, nama saya Sandi. Oke. Menarik Mas. Buat Pak Mas Muhammad Isa, 3 buku ya menurut saya. Satu, buku kalau ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, saya tertarik banget bukunya Elon Musk. Telsa, SpaceX, Telsa, dan The Future. Yang biografinya itu Bang ya? Iya, biografinya dia bagus banget itu. Menurut saya ada sisi yang sangat memotivasi kita. Kedua, bukunya Pak William Suryajaya, Man of Honor. Man of Honor itu menurut saya juga versi Indonesianya lah. Dan ini seseorang yang memulai usahanya, waktu di awal berdiri usahanya hanya juga bertiga sama adik-adiknya. Dia sudah menamakan perusahaannya Astra International, padahal dia UMKM, dan visi dan misinya menetapkan bahwa menjadi aset bangsa. Padahal itu dia baru memulai usahanya, jadi punya wawasan yang sangat jauh ke depan. Dan ketiga, kalau misalnya untuk investasi, saya menganjurkan membaca buku-bukunya dari Warren Buffett. Salah satunya juga kalau buku tentang investing itu Benjamin Graham ya, Value Investing selalu menjadi pilihan utama kita. Kalau mau belajar tentang leadership, saya usul membaca bukunya Barack Obama yang dia bercerita tentang the dream of his father. Jadi satu Audacity of Hope, itu judul bukunya, yaitu bagaimana dia
mencoba melanjutkan mimpi dari bapaknya gitu. Jadi kisahnya dia dari awal Barack Obama ini juga sangat menginspirasi. Iya, Tapi kalau ekonomi kerakyatan, kita bicara mengenai falsafah berbangsa, buku-buku karangannya Bung Hatta ini menarik menurut saya. Karena ekonomi kita sekarang menjadi sangat relevan setelah COVID-19, bahwa ekonomi yang harus dikedepankan adalah ekonomi kerakyatan. Jadi saya juga banyak membaca buku-buku dari Bung Hatta. Kooperasi itu, cooperation ya. Kooperasi salah satu. Bang, ini ada lagi nih Bang. Ini yang mungkin ada beberapa pertanyaan yang mirip seperti yang dari Khalifah Ifah nih. Bang, ini saya sore Pak ini. Pak, bagaimana saya sudah mulai usaha selama dirumahkan? Awalnya usaha saya berkembang pesat, lama-lama sepertinya pelanggan sudah mulai bosan dengan produk saya. Bagaimana Pak solusi untuk usaha saya bisa tetap bertahan? Di tengah pandemi ini kan memang banyak sekali masalah yang seperti ini, mirip-mirip. Nah, produk itu memang ada life cycle-nya. Jadi nanti mungkin teman-teman di sini bisa merefer kepada chapter mengenai produk life cycle. Tapi kalau produk itu merupakan satu kebutuhan kita, nggak mungkin masyarakat itu bosen. Masyarakat itu mungkin bosen karena kita terlambat berinovasi atau kita terlambat melakukan customer reach out atau kita yang disebut sebagai CRM, Customer Relationship Management. Kita harus terus mendapatkan feedback dari customer, apa yang mereka inginkan, dan kita melakukan inovasi berdasarkan feedback yang kita dapatkan dari pelanggan kita. Jadi Mas Khalifah Ifah, jangan khawatir, tidak ada pasar yang jenuh selama kita mampu terus bisa berinovasi. Nah, kalau produk life cycle kita masih memiliki peluang yang besar dan memiliki prospek, tinggal kita mampu untuk menangkap masukan dari para pelanggan kita dan kita ciptakan satu inovasi-inovasi agar bisa menjawab kebosanan daripada pelanggan kita. Bang, ini yang pertanyaan berikutnya sebenarnya hampir mirip dengan apa yang kita diskusikan tadi. Bagaimana meyakinkan diri sendiri, Bang, untuk memulai usaha. Memulai usaha loh, Bang. Start from zero-nya, Bang. Start from zero. Buat saya paling gampang, kalau diri sendiri belum yakin, ya bersama-sama. Kita masuk ke dalam satu ekosistem lingkungan yang memiliki keberanian. Jadi kalau mau berani, ya berteman sama orang-orang berani. Mau yakin, bermitra dengan orang-orang yang sudah yakin. Nah lah, kalau saya bilang, karena ekonomi itu cukup besar, luas, pangsa pasarnya, kita bergabunglah dalam satu komunitas yang bisa saling meyakinkan. Dan kita akhirnya bisa mampu memulai usaha. Kalau takut sendiri, kita berdua. Kalau dua juga belum cukup, bertiga. Nggak ada masalah. Yang penting kita bisa memberikan solusi kepada pelanggan kita dan memberikan nilai tambah bagi apa yang dibutuhkan oleh ekonomi kita. Masih dari yang ikut Q&A, Bang, ini nyambung sebenarnya dari Ahmad Suryana ke Sugeng Nugroho nih, Bang. Untuk masa saat ini, bagaimana cara mulai usaha dalam keadaan keuangan seperti ini kan? Kalau digital itu harus seperti apa? Kalau digital ini, saya tertarik kalau bahas digital dari apa yang dilakukan Bang Sandi. Kaitannya dengan juga tadi, misalnya bahwa seseorang itu nyambinya bisa macam-macam nih. Kayak Bang Sandi kan juga gitu. Ibaratnya punya podcast Ruang Sandi, punya Sandi Uno TV. Semuanya kan itu kan bentuk-bentuk konten kreator yang sebenarnya bisa diberikan contoh buat generasi muda. Ya bisa manfaatkan apa yang kamu punya di rumah gitu, dengan laptopmu, dengan tools yang kamu punya kan gitu. Gimana Bang Sandi? Ya Mas Sugeng, traffic broadband Indonesia saat awal wabah sudah naik 30%. Waktu Ramadan tambah lagi 20%. Pas Lebaran naik 52%. Ini data-data live ya. Jadi ekonomi kita pasca wabah, ekonomi digital khususnya, ternyata bangkit. Jadi walaupun orang bilang tadi biaya hidup sama aja kata Pak Muhammad Sasongko, tapi ternyata digital ini banyak yang mengeluh karena satu, listrik mahal, nomor dua, kuota. Kuota kita cepat habis sekarang. Karena ya terang aja trafiknya meningkat gitu.
Jadi keyakinan saya ini mendorong akhirnya semua harus beradaptasi ke dalam era digitalisasi. Dan negara kita mempunyai pasar yang sangat besar. Pasar e-commerce Indonesia terbesar loh se-ASEAN, 21 miliar dolar. Dan teman-teman budi luhur saya rasa punya banyak skill yang dibutuhkan. Jadi produknya bisa misalnya hand sanitizer ini bisa dipasarkan melalui digital. Cukup waktu 1 jam kita ciptakan toko digital kita. Bisa Kojima, Kojima, korma, jinten dan madu. Bisa hand sanitizer tadi itu cairannya, ini sekarang spraynya. Maupun beragam masker luar biasa, mulai dari yang batik sampai yang ini ada yang mahal sekali nih, saya baru ngirim nih kemarin 300.000 satu masker, saya bingung juga tapi ternyata banyak yang beli ya. 300.000 Bang? 300.000. Oke. Kulit. Sampai sekarang udah ada yang tambah maju lagi ini. Facial. Jadi Pak Sugeng silakan. Usaha digital apapun saat ini silakan dimulai. Keadaan keuangan, kalau kita tidak bisa kerjakan sendiri, bermitra. Dan kalau kita tidak bisa bermitra, kita lakukan dalam konsep crowdfunding untuk produk-produk yang kita miliki. Banyak sekali perusahaan fintech sekarang yang menawarkan permodalan, khususnya untuk usaha-usaha yang memiliki prospek yang bagus. Jadi sukses untuk Mas Sugeng. Iya, emang tadi ya gampang-gampang susah juga Bang, kalau masalah bisnis digital tadi ya. Mungkin kalau kita bicara mungkin di lingkup di Jakarta saja atau kota-kota besar mungkin aman. Tapi kalau pelosok kan orang yang bisa nonton, maaf nih, sebut produk nonton Netflix, nggak semuanya bisa nonton Netflix Bang. Ya kan Bang? Kalau kita lihat teman-teman di pedesaan, justru peluang besarnya itu di sektor pangan. Karena kemarin bawang merah meningkat harganya luar biasa, gula juga meningkat luar biasa. Ini adalah salah satu peluang buat rekan-rekan kita untuk mengembangkan sektor pangan, sektor pertanian, dan di sini bisa kerjasama antara para penghasil produk-produk pangan tersebut dengan reseller produk pangan yang ada di daerah urban, di perkotaan misalnya. Jadi menurut saya terbuka sekali peluang pada saat krisis sekarang, khususnya ekonomi berbasis kebutuhan, keselamatan, kesehatan, dan keamanan kita. Selama bisnis kita masuk ke dalam pilar-pilar utama tadi, tentunya permintaannya walaupun secara agregasi termoderasi, tapi pada satu saat ini akan mendapatkan satu efek restorasi, di mana akan timbul permintaan untuk produk-produk yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya. Ini ada juga nih Bang, tadi mungkin yang ada pertanyaan lain, ini sudah sepertinya pengembangan ide kreatif sepertinya udah. Dari Ari Sandi ini curhat nih Bang, Ari Sandi Ahmad Yasin nih, Pak Sandi, saya Ari Sandi mau bertanya. Bagaimana saat kita sudah lama bekerja di suatu tempat kerja, tetapi karena ada suatu masalah besar, terkadang muncullah keinginan resign. Susah juga kalau resign pada masa-masa seperti ini ya. Tapi apakah langkah yang saya ambil benar atau harus bertahan di tempat kerja tersebut? Kalau masih punya kerjaan pada saat sekarang, ya alhamdulillah banget, itu perlu kita syukuri. Tapi kalau memang passionnya ingin memulai usaha, dan peluangnya ada sekarang di tengah pandemi, ya grab it. Ini adalah satu kesempatan, dan kesempatan itu tidak datang berulang kali. Kesempatan itu, opportunity only knocks once. Kita harus ambil peluang itu. Tapi kalau kita pada saat sekarang masih diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa lapangan pekerjaan, mata pencarian, penghasilan, dan kita tidak dalam posisi untuk memulai satu usaha karena memang belum passionnya kita, ya kita tunggu sampai the right timing, karena bisnis itu juga sangat bergantung terhadap momentum dan sangat bergantung juga terhadap peluang yang terbuka bagi kita. Oke Bang. Nah tadi masalah momentum tadi mungkin menjadi jawaban juga buat pertanyaan Melia Agustin yang masalah
malah banting setir ke bisnis tidak bekerja di bidang makanan, malah banting setir ke bidang makanan, kesulitan perekonomian, menurunkan sebagian besar kemampuan daya beli, sehingga bisa disebutkan bahwa penawaran jauh lebih besar daripada daya beli. Kapan Bang Sandi gimana nih, Bapak Sandi? Ya memang ada penurunan daya beli pastilah, karena dengan COVID-19 ini ada pembatasan sosial berskala besar, dan yang paling terhantam di ronde pertama ini adalah para UMKM. Karena UMKM ini mayoritas, ya tentunya daya belinya juga turun. Namun selama manusia itu memiliki perut dan mulut, ya masih mengkonsumsi. Paling tidak mengkonsumsi makanan. Nah, bagaimana caranya kita memiliki satu produk yang tadi saya bilang, cheaper, faster, and better, dan ditawarkan melalui platform yang sangat friendly dan nyaman buat para pelanggan. Saya yakin pasarnya masih sangat terbuka untuk Mbak Melia. Oke, Mas Andi, ini udah hampir jam 5 nih Bang. Kalau sesuai jadwalnya ini kan kita sampai jam 5 aja Bang. Oke, tapi sebelumnya mungkin next time kita bisa atur waktu lagi Bang ya untuk diskusi, karena ini banyak pertanyaan juga. Banyak banget juga pertanyaan, tapi gini, kalau saya boleh usul, gimana Bang? Semua pertanyaan ini bagus banget, dan ada yang sempat kejawab, ada yang belum. Tapi ada Mbak Vera di sini, Mbak Vera yang pakai call sign-nya Sandiaga Uno juga, nih ada 2 Sandiaga Uno di sini. Silakan mungkin bisa disampaikan ke kita nanti oleh teman-teman. Baik. Langsung bisa dijawab, karena saya berprinsip tidak ada pertanyaan yang tidak baik. Semua pertanyaannya baik dan semuanya harus dijawab. Dan saya ingin memberikan satu motivasi bahwa kita belajar usaha ini. Saya menjadi pengusaha ini karena kecelakaan, karena saya di PHK pada krisis moneter yang terjadi tahun 97. Saya tidak ingin anak-anak muda ke depan ini jadi pengusaha karena kecelakaan. Tapi saya ingin mereka menjadi pengusaha karena peluang. Karena mereka lahir not by accident, tapi by design. Semua saya anggap tentunya keberuntungan dari Yang Maha Kuasa. Tapi bagi saya, kalau kita bisa rencanakan usaha kita dari awal, hasilnya juga akan maksimal. Jadi kenapa saya mendorong hadir untuk di setiap acara-acara creative entrepreneurship maupun acara-acara yang memotivasi, karena saya ingin anak-anak generasi muda sekarang itu merencanakan kesuksesannya. Kesuksesan itu direncanakan, bukan just happen. Memang ada berdasarkan luck, tapi ikhtiar itu tidak akan membohongi hasilnya. Dan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas ini menunjukkan bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Kita harus cepat belajar, cepat terjun, dan mulai dari usia muda kita menjadi creative entrepreneur. Mantap, great. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Sandi. Terima kasih juga pokoknya waktunya yang luar biasa untuk kami semua ini yang sudah mengikuti sharing session kali ini. Mudah-mudahan next time kita bisa berjumpa lagi Bang Sandi. Baik, ini mungkin saya bisa tutup ya Mas Sandi ya. Terima kasih tadi menjadi pesan yang berbudi luhur dari Bang Sandi sebagai penutup tadi. Menarik banget. Kita harus segera kerjakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung, termasuk Radio Budi Luhur TV, termasuk Ngampus ini Bang. Ini termasuk Ngampus, aplikasi yang di-create oleh teman-teman Budi Luhur, alumni Budi Luhur Bang. Keren banget. Digital Bang. Oke, dan juga teman-teman dari Universitas Budi Luhur, teman-teman dari kampus lain, dan teman-teman yang seluruh Indonesia yang sudah bisa hadir pada kesempatan sore ini. Kita ketemu lagi di sharing session berikutnya. Mungkin tetap semangat ya Bang ya, tetap sehat. Terus stay home, stay healthy. Siap, saya pikir bahwa ada semacam quotes gitu, setiap orang punya masalah, dan hidup tidak selalu sempurna, tapi ya hidup itu tidak akan pernah sempurna ya Bang ya. Oke Bang, mungkin sebagai penutup kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya berikhtiar untuk mendapatkan yang terbaik, namun hasilnya murni menjadi kekuasaan Dia. Man proposes, God disposes. Tetap kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, gigih, dan do your best. Gitu ya Bang. Salam Creative Entrepreneurship Bang. Thank you. Salam Creative Entrepreneurship. Sukses. Salam Budi Luhur. Salam untuk... Mau foto bareng dulu Pak Rocky dengan Pak Sandi dan juga tim panitia? Oke. Aktifkan videonya dulu. Salam untuk alumni Budi Luhur, Bung Reza.
Mantap. Dan Bung Bima juga, yang kebetulan juga sekarang masuk di tim saya. Ini Budi Luhur nih menempatkan kader-kader terbaiknya di tim kami nih. Amin, ya Allah. Amin. Siap, Bang Sandi. Siap, Pak. Wih, Pak Reza Sandi. Terima kasih, Pak Reza. Dapat salam dari Ferdi, Pak Reza. Oke, Bang Sandi, mungkin saya berikan waktunya sekarang ke teman kita dari admin ngampus untuk ngarahin untuk langkah berikutnya di sharing session kali ini. Silakan Mbak Julaiha mungkin, atau mungkin dari teman-teman tim yang lain. Baik, terima kasih atas waktunya untuk teman-teman semuanya. Selamat sore Pak Sandi dan juga Pak Rocky dan juga teman-teman panitia lainnya. Mohon untuk kita berfoto bersama dulu para peserta panitia. Kapan lagi ya kan kita foto bareng nih sama Bang Sandi. Silakan berikan senyum terbaiknya. Saya akan capture dari laptop saya. Satu, mungkin mau samaan semua? Oh boleh, boleh. Kayaknya gimana Pak Rocky, boleh diarahkan? Mungkin Pak Sandi mau ikutan oke, boleh. Boleh oke dulu, habis itu salam Budi Luhur ya. Baik, boleh. Oke dulu ya semua panitia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salam Budi Luhur. Ya, yang kedua ada salam Budi Luhur. Oke, terima kasih Pak Rocky, terima kasih Pak Sandi. Sama-sama. Semangat. Semangat.